Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. La nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar radio Luhak Nantuo di mana saja berada, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan judul ceramah, yaitu ibadah sebagai manifestasi dari iman. Ada ayat yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat ini populer karena sering disampaikan dalam majelis taklim, dalam pengajian dan tabligh. Wa ma khalaqtul jin, tidak ada tujuan lain Allah menciptakan jin wal ins dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Dalam redaksi lain dapat diartikan agar mereka melakukan ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah di dalam terminologi Islam adalah kepatuhan kepada Allah yang didorong oleh rasa kekaguman dan ketakutan. Jadi tahap paling awal ibadah adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang didorong rasa kekaguman dan ketakutan. Tapi apabila ibadah itu sudah berkembang kualitasnya, artinya ibadah bukan karena rasa kagum dan rasa takut semata. Ibadah memiliki beberapa muatan-muatan. Mahmulatul ibadah. Muatan-muatan ibadah dianggap berkualitas jika di dalamnya tercakup aspek kekaguman, keikhlasan, kepatuhan, pengharapan dan sekaligus kecintaan. Kekaguman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebesarannya, nikmat dan kekuasaannya, keikhlasan yang mendalam, rasa kepatuhan, ketakutan pada Allah kalau sampai meninggalkan ibadah itu. Pengharapan akan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kepada Allah karena nikmat dan anugerahnya. Ibadah yang mengandung muatan-muatan seperti itu disebutkan merupakan ibadah yang benar-benar berkualitas. Para pendengar radio Luhak Nantuo di mana saja berada, jadi ibadah merupakan manifestasi, pembuktian dari pernyataan iman. Oleh sebab itu, sebelum ibadah itu ada, maka keimanan harus lebih dulu mendasari. Ibadah yang tidak didasari iman menjadikan muatan-muatan yang tadi disebutkan tidak akan terwujud. Sebaliknya, orang yang imannya bagus, ibadahnya akan berkualitas. Karena ibadah yang dilakukan merupakan cerminan kualitas iman yang dimiliki.
Nah, di dalam Al-Quran dari 6.000-an ayat hanya ada 4 ayat yang menyebutkan hubungan antara kualitas iman dengan kualitas ibadah. Keempat ayat ini menariknya selalu dimulai dengan kata innama sebelum menyebutkan orang mukmin. Innamal mu'minun. Kata innama dalam retorika Arab atau ilmu balaghah disebut sebagai adatul hasr. Kata untuk membatasi suatu sifat tertentu. Penerapannya dalam Al-Quran, kata ini berarti hanya orang mukmin yang memiliki sifat itu. Dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai orang mukmin yang berkualitas tinggi. Keempat kata al-mu'minun yang didahului dengan kata innama terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 2, surat An-Nur ayat 62, Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 15. Para pendengar radio Luhak Nantuo di mana saja berada, kita coba lihat surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala begini. Allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau diterjemahkan secara bebas artinya ayat ini hanyalah orang mukmin yang benar jika nama Allah disebut, hati mereka akan bergetar, merinding. Apabila diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah kuat iman mereka. Dan kepada Allah mereka selalu pasrah. Nah, identitas kemukminan dan kepasrahan itu ditunjukkan dengan komitmen dalam menunaikan ibadah sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya. Orang mukmin yang dengan ciri-ciri itulah yang disebut Allah sebagai orang mukmin tulen. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang yang mukmin yang sebenarnya. Para pendengar radio Luhak Nantuo, mungkin itu saja dalam kultum ceramah 7 menit ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.